Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin membahas tentang apa aja sih alasan kenapa kita harus melihara musang pandan. Nah, buat Agan yang pengen melihara hewan eksotis atau pengen melihara musang, cuma bingung melihara hewan eksotis apa atau melihara musang jenis apa, bisa ditonton video ini ya. Saya akan memberikan kurang lebih ada 7 alasan kenapa harus Agan memilih musang pandan sebagai hewan eksotis pertama. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita mulai video ini. Alasan yang pertama kenapa harus pelihara musang pandan adalah buat Agan yang sudah memelihara hewan yang sering didomestifikasi kayak anjing dan kucing dan ngerasa bosan, atau buat Agan yang pengen melihara hewan eksotis pertama kali. Nah, musang pandan itu cocok banget Gan, karena jenis musang pandan ini adalah jenis musang yang paling mudah cara pemeliharaannya dan perawatannya. Bahkan kalau saya bisa nilai sih, cara pemeliharaannya itu mirip banget ya Gan, kayak kita melihara anjing dan kucing. Baik secara kita ngasih makannya atau kita ngerawat kayak bersihin badannya dan vitamin-vitaminnya, pokoknya mirip-mirip lah Gan, musang dengan anjing dan kucing. Alasan yang kedua adalah karena harga musang pandan yang normal dan hasil ternakan itu lumayan murah Gan. Nah, di pasaran musang pandan kayak Bim Bim yang masih baby dan hasil ternakan itu ya di kisaran 300 sampai 500 ribuan lah Gan. Ya, menurut saya untuk ukuran hewan eksotis dan musang ini salah satu yang termurah ya Gan. Karena kalau kita bisa nilai hewan eksotis yang lain, kayak contohnya kadal tegu atau kalau ular yang terkenal itu ular ball python, itu harganya bisa lebih mahal dari musang pandan baby gitu kan. Ya tentu aja ada juga jenis-jenis musang pandan yang mahal ya, kayak contohnya musang mob yang warnanya itu unik-unik kan, warna putih albino yang coraknya aneh-aneh itu, nah itu juga mahal sih jutaan. Cuma kalau saran saya sih buat Agan yang pertama kali pengen melihara musang, ya pilih aja musang pandan yang normal kayak Bim Bim ini kan. Nah, kalau Agan sudah bisa merawat dengan baik selama beberapa tahun, Agan mau beli lagi, baru bisa Agan beli jenis yang lebih mahal dari musang pandan biasa kayak gini kan. Alasan yang ketiga adalah kalau Agan melihara musang pandan itu dari baby dan sering di handle atau dipegang-pegang gini, nah, besarnya itu biasanya musangnya akan jinak banget Gan. Kejinakan yang saya pernah lihat itu di musang pandan, kalau diajak jalan-jalan tuh dia mau ngikutin kita, atau bahkan saat kita naik kendaraan, motor atau mobil, dia akan menikmati perjalanan itu Gan. Ya mirip-mirip lah kayak melihara anjing atau kucing gitulah. Alasan yang keempat adalah musang pandan ini salah satu jenis musang yang paling mudah cara perawatannya ya Gan. Kenapa saya berani bilang hal itu? Karena musang pandan ini adalah musang yang paling pertama dipelihara atau dirawat sebagai hewan peliharaan oleh manusia Gan. Jadi kalau Agan nyari cara perawatannya itu sudah banyak banget ya di internet dibandingkan beberapa jenis musang lain yang karena mungkin orang yang ngembangbiakannya dikit, jadi yang melihara dikit dan informasi tentang musangnya itu kurang banget Gan. Beda sama musang pandan, Agan cari di YouTube, Agan cari di Instagram, Agan cari di blog internet, itu banyak banget tips dan trik cara melihara musang Agan biar sehat dan jinak. Yang kelima adalah musang pandan ini adalah hewan yang umurnya lumayan panjang ya Gan, bisa sampai belasan tahun. Ya umurnya mirip-mirip lah kayak anjing dan kucing, bisa sampai belasan tahun. Kayak si Bim Bim ini sudah saya pelihara kurang lebih 6 tahunan, dia tuh masih sehat sih Gan. Nah, yang keenam adalah biaya pakan musang pandan itu lumayan murah ya Gan. Kalau standarnya sih, musang pandan saya itu cuma saya kasih cat food kering. Nah, itu Agan bisa dapatkan belasan ribu sampai 20 ribuan itu per 500 gram atau sekilo tergantung mereknya. Dan yang kedua itu Agan bisa kasih buah-buahan gitu. Kalau saya sih lebih sering pisang sama pepaya, ya itu murah banget karena musang ini nggak pernah milih makanan ya Gan. Kalau pisang asalkan manis, ya pasti dia mau. Biarpun jenis pisang apapun, dia pasti akan makan Gan. Nah, kalau Agan budgetnya agak banyak, ya bisa dikasih kayak daging-dagingan. Contohnya kayak
daging ayam rebus gitu, atau kalau saya sih lebih sering kasih telur sama nasi. Nah, itu aja udah cukup biaya pakan musang kita biar tetap sehat dan besar kayak gini kan. Nah, yang terakhir adalah kalau Agan pelihara musang pandan, Agan bawa ke tempat umum, sudah bisa dipastikan itu akan menjadi pusat perhatian kan. Nah, itu unik banget ya. Nah, kalau kita bawa kucing atau anjing, mungkin orang akan ngelihat, tapi setelah itu biasa aja ya. Beda sama musang pandan, kalau kita bawa ke tempat umum, apalagi dia jinak dan bisa dipegang, itu pasti orang akan ngerumungi kita kan. Ditambah lagi, orang yang melihara musang pandan itu masih nggak terlalu banyak ya kan. Orang-orang itu masih banyak yang nggak tahu gitu loh. Bahkan saya sering ngajak Bim-Bim misalnya ke tanah kosong gitu, orang-orang yang lewat di dekat tanah kosong tuh pasti akan ngeliat itu hewan apa. Dia bilang ada yang ini bilang kucing apa, anjing apa. Dia tuh nggak tahu kalau ini tuh musang gitu loh kan. Ya kalau ada orang kayak gitu ya kita edukasi biar dia ngerti bahwa hewan ini adalah musang. Oke, mungkin itu dulu ya Gan, alasan kenapa Agan harus melihara musang. Ya sebenarnya melihara hewan apa aja selama itu masih legal oleh pemerintah, bukan hewan yang dilindungi, itu aman-aman aja sih kan. Cuma kita harus tahu mana hewan yang cocok buat pemula, mana hewan yang kurang cocok buat pemula. Maksudnya ini hewan eksotis ya kan. Tapi kalau musang pandan ini menurut saya sih cocok banget ya buat pemula. Apalagi kalau Agan beli yang masih baby, Agan rawat sepenuh hati, Agan sering ajak main pegang, itu udah bisa dipastikan dia akan jinak kan. Ya mungkin kalau Agan di sini yang sudah melihara musang pandan bisa sharing ya pengalamannya memelihara musang pandan. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain yang bingung mau milih hewan eksotis apa pertama kali. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bim Bim. Salam hewan lestari kan. Bersama saya dan si Bim Bim. Musang pandan yang nggak mau diam.